السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل التقوى أساس التكريم وجعل الأخوة الإيمانية الرابطة بين المسلمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقاه نجاه. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah. Pada suatu hari terjadi percekcokan antara seorang Ansor dengan seorang Muhajirin. Emosi keduanya memuncak sehingga masing-masing berusaha meminta dukungan dari golongannya. Si Ansor tadi pun berteriak, "Wahai golongan Ansor, dukung aku." Tidak kalah si Muhajirin juga berseru, "Wahai golongan Muhajirin, dukung aku." Mendengar perseteruan tersebut, maka Nabi SAW bergegas keluar dari rumahnya sembari bersabda, "Ma balu da'wa ahlil jahiliyah?" Mengapa ada propaganda jahiliyah semacam ini di sini? Apa yang terjadi? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertikaian di antara seorang Muhajirin dan seorang Ansar, wahai Rasul, jawab mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Da'uha fa innaha khabithah." Tinggalkan propaganda jahiliyah karena itu adalah sesuatu yang busuk. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, hadis di atas menjelaskan terlarangnya sikap fanatisme. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengategorikan sifat tersebut sebagai perilaku jahiliyah, perilaku primitif dan perilaku orang-orang terbelakang. Fanatisme berarti sikap keras kepala, enggan menerima pendapat orang lain sekalipun benar, sebab merasa dirinya selalu benar dan orang lain pasti salah. Apabila penyakit ini mewabah di suatu masyarakat, maka akan merusak tatanan kehidupan manusia. Tidak lagi bisa dibedakan mana orang yang terpelajar dan mana orang yang awam. Tidak lagi bisa dibedakan mana orang yang beradab dan mana orang yang biadab. Fanatisme akan merobek-robek persatuan, melemahkan kekuatan, memecah belah kesatuan umat, menyuburkan perpecahan, serta menghancurkan sendi-sendi bangsa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang menempuh jalan fanatisme ini pasti bakalan terberdaya. Sekalipun dengan modal tersebut dia berhasil memperoleh kedudukan yang mentereng. Sebagai tokoh agamakah? Atau pimpinan politikkah? Atau dijuluki sebagai tokoh cendekia? Namun sejatinya itu hanyalah fata morgana belaka.
Dia akan selalu dan selalu berusaha menutupi kekurangan dan kegagalannya dengan menonjolkan kefanatikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Wa man qatala tahta rayatin ummiyah." Barang siapa berperang di bawah panji buta, yaghdabu li'asabah, tersinggung lantaran dorongan fanatisme, au yad'u ila asabah, mengajak kepada fanatisme, au yansuru asabah, atau membela fanatisme, faqutila faqitlatun jahiliyah, kemudian dia terbunuh, maka sungguh kematiannya adalah sebuah kematian jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perbedaan pasti akan terjadi di antara kita dan tidak mungkin dihindari. Karena kita adalah manusia yang bisa benar dan bisa salah. Kita bukan malaikat. Sehingga kita pun tidak akan bisa menghilangkan perbedaan atau menghapuskannya. Yang bisa kita lakukan adalah mempersempit dan memperkecil perbedaan. Bersikap yang baik dengan perbedaan tersebut. Menerapkan adab-adab Islam dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Sikap saling menghormati ini tidak menghalangi untuk diskusi dan dialog ilmiah dengan orang yang berbeda pendapat. Demikian juga tidak menghalangi upaya untuk meluruskan penyimpangan yang ada di masyarakat. Akan tetapi dengan tetap menjaga etika dalam melakukan kritik ilmiah dan berakhlak mulia saat berinteraksi dengan orang yang berbeda pendapat. Tidak boleh dibumbui dengan vonis-vonis zalim atau fitnah-fitnah keji. Jamaah Jumat a'azzakumullah. Berpegang teguh dengan firman Allah Ta'ala. Berpegang teguh dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan para ulama adalah sebuah kewajiban agama. Sehingga keliru apabila sikap itu dilabeli dengan fanatisme. Bagaimana mungkin berpegang teguh dengan ajaran agama dikategorikan fanatisme tercela, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri telah berpesan, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh siapapun yang hidup sepeninggalku pasti akan menyaksikan begitu banyak perselisihan. Lantas apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Dan sunnah para khulafa'ur rasyidin yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit erat dengan gigi geraham kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Sidang Jumat yang kami hormati, perlu diketahui bahwa mencintai bangsa dan tanah air bukan termasuk fanatisme yang tercela. Mencintai bangsa
dan tanah air bukan termasuk fanatisme yang tercela. Karena hal ini merupakan sunnatullah dalam ciptaannya. Allah menjadikan manusia bersuku dan berbangsa agar mereka saling mengenal. Naluri manusia adalah mencintai negeri di mana mereka berasal. Memiliki sikap nasionalis tidak harus menjadi fanatik. Tapi perlu diingat bahwa nasionalisme bukan sekedar perasaan cinta yang dipendam di dalam hati. Nasionalisme bukan pula hiasan bibir saat kampanye politik belaka. Akan tetapi nasionalisme harus diiringi upaya nyata untuk membangun negeri, memakmurkannya, membelanya, mengorbankan hal-hal berharga demi kemerdekaannya, serta mencegah siapapun dari para musuh yang bernafsu untuk menguasainya dan mengeksploitasi kekayaan bumi pertiwi sekehendaknya. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala rahmatil muhdah wan ni'matil musdah nabiyyukum Muhammadin Rasulillah faqad amarakum bidzalika rabbukum fi muhkami tanzilih wa huwal qailu was-sadiqu fi qilih innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin al-habibil mustafa والنبي المجتبى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك وفضلك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم نجي إخواننا المؤمنين المستضعفين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي الصين وفي كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة